Demi seekor ikan ini, saya kembali membuat sebuah akuarium ekosistem berukuran besar. Karena akuarium sebelumnya sudah berjalan selama setengah tahun, ikan-ikan di dalamnya tumbuh semakin besar hingga mulai berebut makanan. Areanya menjadi sempit dan sering terjadi perkelahian. Udang-udang di dalam akuarium hampir semuanya punah. Yang paling menyedihkan adalah ikan puffer saya terpaksa melompat keluar tangki. Ikan ini saya pelihara dari ukuran 2 cm hingga sebesar sekarang. Rasanya sangat sayang jika tidak dipindahkan ke wadah yang lebih besar. Di sini ada akuarium kaca sepanjang 90 cm. Sebelum membangun sistem ekosistem rendah perawatan, saya memasang kertas latar belakang terlebih dahulu. Keuntungannya adalah dapat menutupi pemandangan rumah yang berantakan di balik akuarium dan membuat pemandangan di dalam tangki terlihat lebih dalam. Cukup semprotkan sedikit air, stiker statis ini akan menempel pada kaca, mirip seperti memasang pelindung layar ponsel. Pertama, kita harus membuat lapisan dasar ekosistem. Bagian paling bawah tetap menggunakan racikan substrat ekosistem saya, yang terdiri dari pupuk, batu apung, dan tanah humus. Pupuk memberikan nutrisi jangka panjang bagi akar tanaman. Batu apung, teksturnya yang berpori menjadi tempat berkembang biak bakteri baik. Saya lebih suka batu apung daripada batu vulkanik karena tidak mudah hancur menjadi serpihan. Tanah humus kaya akan bahan organik yang perlahan terurai, menghasilkan karbon dioksida dan nutrisi. Saya biasanya menggunakan kantong jaring untuk membungkus bahan-bahan tersebut agar lapisan dasar tidak terlalu berantakan. Namun, bisa juga ditebar langsung agar terlihat lebih alami, seperti lapisan tanah di alam yang berlapis-lapis. Saya juga menggunakan kembali beberapa substrat lama yang sudah kaya akan bakteri baik. Keuntungannya adalah mempercepat proses pematangan akuarium sehingga sistem ekosistem lebih cepat terbentuk. Pada lapisan paling bawah, sebaiknya bagian depan dikosongkan. Saat menebar pasir dekoratif, ini akan menutupi lapisan substrat di bawahnya. Anda bisa memilih pasir sesuai selera. Di sini saya menggunakan pasir silika. Buatlah kemiringan dari depan yang rendah ke belakang yang tinggi. Biasanya bagian depan setinggi 5 cm dan bagian belakang mencapai hampir 10 cm. Hal ini memberikan ruang yang cukup bagi bakteri pengurai, terutama untuk akuarium ekosistem yang tidak terlalu bergantung pada peralatan filter yang kuat. Untuk bagian dekorasi, saya memilih 3 buah kayu tua. Saya biasanya tidak menggunakan terlalu banyak lem untuk menyatukan hiasan yang terlalu rumit. Saya lebih suka memilih kayu yang sudah memiliki bentuk estetis alami agar terlihat lebih natural. Prinsip utamanya adalah yang dekat terlihat besar, yang jauh terlihat kecil, untuk menciptakan bayangan tempat ikan bersembunyi. Sisakan juga ruang untuk menanam tanaman. Terakhir, tambahkan beberapa batu di sekitar kayu, dan gunakan lem khusus untuk memperkuat titik sambungan antara kayu dan batu agar struktur tidak bergeser nantinya. Tambahkan kerikil kecil untuk membuat transisi pemandangan terlihat lebih alami. Setelah struktur hardscape selesai, kita bisa mulai menanam tumbuhan. Namun karena tanaman yang saya beli belum tiba, saya memutuskan untuk mengisi air terlebih dahulu untuk mematangkan airnya. Saat awal pengisian air, kita perlu menambahkan bakteri starter. Sangat penting untuk membantu pembentukan sistem pencernaan ekosistem di dalam tangki. Cairan anti klorin untuk menghilangkan kandungan kaporit atau klorin yang ada pada air keran. Kedua bahan ini adalah tambahan yang paling sering saya gunakan saat membuka akuarium baru. Pada awal pengisian, air biasanya akan terlihat sangat kotor, keruh, dan berwarna kekuningan. Ini adalah masalah umum. Air kuning disebabkan oleh pelepasan zat tanin secara perlahan dari kayu tua. Masalah ini bisa diatasi secara bertahap dengan rutin mengganti air. Air keruh menandakan bahwa sistem filtrasi biologis belum terbentuk sempurna. Belum ada koloni bakteri yang cukup untuk menyerap partikel layang di dalam air. Biasanya pada bulan pertama, saya akan mengganti air secara rutin sampai kondisi air mencapai tingkat terbaik. Setelah kualitas air jernih dan stabil, barulah tanaman akan beradaptasi dengan baik. Saya memilih jenis tanaman hijau yang relatif mudah dirawat. Tanaman-tanaman ini dapat tumbuh dengan baik meskipun dalam lingkungan dengan kadar karbon dioksida yang rendah. Dibandingkan dengan akuarium tanaman konvensional yang rumit, akuarium ekosistem ini lebih hemat peralatan. Tidak memerlukan lampu khusus tanaman yang mahal, tidak memerlukan filter eksternal yang besar, tidak memerlukan peralatan karbon dioksida tambahan. Namun, uang yang dihemat dari peralatan sebaiknya dialokasikan untuk membeli tanaman dengan kualitas yang baik dan dalam jumlah yang banyak. Disarankan untuk menanam tanaman hingga memenuhi sebagian besar ruang kosong, agar sistem ekosistem dapat berjalan stabil setelah tanaman berakar. Penanaman dibagi menjadi area depan, tengah, dan belakang.
Area tengah, saya fokus menanam di sekitar kayu tua dengan kombinasi berbagai jenis tanaman fern. Pemasangan, tanaman bisa langsung disisipkan di celah-celah kayu atau ditempel menggunakan lem khusus tanaman. Lem jenis gel ini akan langsung mengeras saat terkena air, tidak menimbulkan reaksi kimia berbahaya, dan aman bagi ikan maupun tanaman. Setelah sistem air dirasa cukup stabil, keesokan harinya saya mulai memasukkan udang dan ikan otocimplus. Setelah diamati selama beberapa hari, ternyata mereka tidak menunjukkan masalah kesehatan apapun dan dapat beradaptasi dengan baik. Selama periode ini, saya terus memantau kondisi ikan-ikan tersebut secara rutin. Jika ada perilaku yang tidak normal, saya akan segera melakukan pergantian air. Sekarang, saatnya memasukkan penghuni utama ke dalam akuarium ini. Pertama, saya menambahkan jenis ikan ciklit yang disebut Galaxy Dwarf Cichlid. Karena desain akuarium ini memiliki dua area rimbun dari semak kayu tua, saya berencana menempatkan sepasang ikan ciklit di masing-masing area tersebut. Pemandangan ini diharapkan akan memberikan nilai estetika yang sangat bagus. Terakhir, saya memasukkan bintang utama dari proyek ini, yaitu ikan buntal yang sebelumnya terpaksa melompat keluar dari tangki lama karena ruang yang sempit. Begitu masuk ke rumahnya yang lebih luas, ikan ini langsung terlihat sangat aktif dan mulai menjelajahi setiap sudut. Proses pembuatan akuarium ekosistem ini akhirnya selesai. Berikut adalah beberapa poin kesimpulan dari proyek ini. Ekosistem yang luas. Ikan-ikan kini memiliki ruang gerak yang jauh lebih lega dibandingkan sebelumnya. Keindahan alam, penataan kayu, batu, dan tanaman memberikan kesan pemandangan alam yang sangat alami di dalam rumah. Sistem mandiri, dengan substrat yang kaya bakteri dan tanaman yang banyak, akuarium ini diharapkan dapat menjaga kualitas airnya sendiri dengan perawatan minimal. Tahap selanjutnya adalah memindahkan sepasang ikan neotetra ke akuarium baru. Untuk menangkap mereka dari tangki lama, saya memasukkan jaring ke dalam air dan memberikan sedikit pakan untuk menarik perhatian mereka, sehingga mereka bisa ditangkap sekaligus dengan mudah. Peran tanaman, tanaman menyerap nitrat dan nitrit dari air sebagai sumber nutrisi untuk tumbuh. Melalui proses fotosintesis, tanaman melepaskan oksigen yang dibutuhkan ikan untuk bernafas. Peran bakteri nitrifikasi, sistem bakteri ini mengurai limbah yang dihasilkan oleh ikan yang kemudian menjadi makanan bagi tanaman. Siklus berkelanjutan, inilah prinsip dasar dari akuarium ekosistem, di mana ikan, tanaman, dan bakteri saling mendukung. Kondisi ikan diharapkan akan semakin membaik seiring waktu di lingkungan baru ini. Akuarium ekosistem akan terus berevolusi dan berubah di setiap periodenya, dan hasil akhirnya akan menjadi pemandangan yang sangat indah. Dengan ini, seluruh proses dari penyiapan wadah, pembuatan substrat, penataan hardscape, pengisian air, penanaman hingga memasukkan biota telah lengkap.